Disiarkan langsung dari lantai 15 kawasan Rasuna Said Kuningan, Jakarta. Transvision mempersembahkan podcast Channel Seru. Oke, ada beritanya? Ini ada, kita bacain nih Pak, berita soal tentang penglaris nih, yang kebetulan nanti kita akan bahas nih malam ini nih. Jadi ini ceritanya adalah orang, ini saya bacain langsung ya. Saya bekerja di warung bakso dan mie ayam di salah satu kota besar di Jawa Timur. Warung bakso tempat saya bekerja ini cuma kedai atau warung pinggir jalan, tapi sangat ramai karena sehari bisa laku sampai 400 mangkok gitu. Nah, warung ini sebenarnya buka dari tahun 2004, tapi dia baru bekerja di sini selama 6 tahun karena dia netizen ini hanya lulusan SMP. Nah, dia punya temen gawainya tuh jadi ada 8 nih. Jadi yang punya ini adalah sepasang suami istri. Nah, terus pegawainya ada 8. Nah, tapi ada keanehannya adalah untuk yang ngasih kuahnya ini nggak boleh orang lain nih, harus bapak atau ibunya nih gitu. Nah, suatu hari saat ibunya tiba-tiba terima telepon, nah lama nggak balik-balik, sementara pelanggannya udah harus dilayanin. Nah, bapaknya juga nggak ada. Akhirnya pegawainya ini nih, netizennya ini berusaha untuk melayani gitu. Jadi dia nyendok kuahnya itu dari ini. Nah, dia ngikutin cara yang pemiliknya. Jadi diputar-putar, ngambil dari bawah gitu. Tapi pas dia tarik tuh ternyata kok rasanya berat gitu. Nah, pas dia lihat ternyata kok celana dalam warna hitam gitu. Nah, kan itu dia kaget, ini apa nih gitu. Nah, terus dia tanyain ke teman-temannya, ternyata ya kalau temannya bilang, wah berarti tuh majikannya pakai penglaris tuh katanya gitu. Gitu jadinya. Iya. Nah, itu dari berita ini nih, akhirnya ada yang juga komentar nih, netizen nih. Nah, di desa aku juga ada. Memang dulu sebelum ketahuan ramai banget yang datang, kebanyakan mobil. Soalnya dia kan kaki lima, jual di pinggir lapangan deket jalan. Terus setelah ketahuan ada itu sempak di kuahnya, sekarang jadi sepi, bener-bener sepi katanya. Emang waktu itu enak banget baksonya gara-gara si sempak itu. Tulis netizen @natasya.dy gitu. Apalagi Mas Hendro? Nah, jadi memang untungnya ya Pak ya, mungkin berita-berita kayak gini nih untungnya nyampe ke media gitu. Akhirnya mungkin ini juga ngasih pencerahan mungkin buat orang-orang awam gitu ya, bahwa mungkin ternyata ada beberapa mungkin pedagang yang akhirnya suka pakai penglaris yang seperti yang aneh-aneh kayak gini gitu. Iya, penglaris. Karena yang tahu saya tuh memang kadang-kadang ada yang pakai ini celana dalam lah, ada yang pakai kaos kaki lah. Itu kan gitu. Medianya aja. Tapi itu banyak kan yang memang yang makanan yang pakai kuah gitu loh Pak. Itu banyak kan ditaruh di situ. Iya. Jadi memang agak, ya saya juga sebenarnya pernah sih dengar hal-hal kayak gini, tapi saya pikir itu hanya kayak mitos ya gitu. Tapi ternyata benar juga ternyata nih. Gitu. Kalau ada cerita apa lagi Mas Hendro? Kalau saya sih selama ini taunya baru itu aja ya. Maksudnya memang biasanya salah satu tanda-tandanya gitu Pak ya, kalau ada makanan penglarisnya itu kadang-kadang gitu Pak. Jadi kalau kita makan di situ enak, dibawa pulang nggak enak gitu. Nah, itu salah satu kalau orang awam ya taunya gitu. Iya. Gitu. Mas Aryo-nya di mana? Oh. Mas Aryo. Oh iya, bintang tamunya. Mas Aryo di mana ya? Iya, harusnya ada bintang tamu nih. Udah di bawah sih. Mas Aryo nih. Mas Aryo yang mana? Video call langsung aja Pak. Mas Aryo. Oh gitu. Oh. Coba bisa saya sambungin. Udah video call silakan. Halo Mas Aryo. Ini dia. Lagi ada di mana? Halo. Mas Aryo. Paham. Di mana lagi identitas kamu? Oh, lagi di ruangan lain. Ini bentuknya apa sih? Kayak prisma atau gimana? Atau kotak? Ini toilet. Ini toilet kayaknya nih Pak. Ada 11 titik nggak tuh kalau trapesium kurang lebih? Titik sisi gitu. Kalau di ruang kayak gini, mungkin ada.
Ada ya. Iya, kayak ini kan. Jadi ini barusan dia cerita ke saya. Ya. Katanya kamu yang paling dominan di sini. Iya, kata dia. Terus kenapa? Kata dia kan matanya sangar banget. Oh, galak ya. Tapi pendek dia mas, gini mas. Oh. Tapi keribu kayak gerandong, tahu gerandong? Mirip-mirip kayak gitu. Tapi emang sosoknya sosok laki. Nah saya tanya, apa hubungan kenapa kamu di lantai 11? Saya ini bukan di lantai 11. Saya di pondasi Pancang kata dia. Pondasi Pancang gedung ini. Oh, dari bawah ya. Pondasi awal mula dibangun Fondasi itu ada awal. something. Entah itu tentang apa yang dia nih dibawa dari luar untuk ke situ. Karena emang Oh, iya. ini sih apa mas ini apa? Jadi saya dapat informasinya tadi barusan saya ajak komunikasi beliau. Nih masih ada kok. Masih. Siapa kalau mau melihat boleh. Nanti saya coba connectingkan secara batin ya. Kalau memang mau merasakan juga, karena dia agak kasar energinya. Oh, galak. Kita connectingan kayak rasa setrum di pundak kita, vibrasinya dia. Jadi saya terima dia nih, kenapa kamu di lantai 11? Saya bukan di lantai 11 kata dia. Saya ada di pondasi di paling bawah. Kenapa saya ada di lantai 11? Karena saya pancang 11. Itu kode dia. Kalau secara tadi kan bilang agak kasar. Agak kasar ini maksudnya dia jahat atau Powernya panas, energinya panas. lebih negatif? Lebih kepada mengganggu ya. Oh gitu. Dan ini orang sebenarnya sudah banyak tahu. Saya rasa udah banyak yang tahu, cuma orang pada nggak ada action untuk ini. Karena ketika orang meniatkan untuk anggap aja untuk membersihkan, dia sudah memberikan efek seakan-akan orang itu, udahlah biarin aja kayak gitu. Sebenarnya dia juga pengaruhnya. Gitu. Jadi seakan-akan dia tetap stay di sini. Ya itulah Ya, lebih tarik di situ aja sih. kita. Iya, karena Karena yang lain refleksi aja. security pernah cerita nih Pak, di toilet ini waktu itu pernah ada yang ngelongo gitu dari arah situ. Pagi-pagi waktu itu malah. Tapi memang itu waktu baru awal-awal kita pindah di sini gitu. Jadi memang pas udah kesini sini malah katanya udah hampir nggak pernah lagi. Kalau dulu sih katanya awal-awal Di sini sih wah, sering. kalau kita bicara entitas energi masih source-nya masih ke sana. Pusat Jadi dia itu vibratnya, kayak arus ya. vibratnya yang paling kencang saya lihat di sini. Ini tetap ada pancarannya atau makhluk belum saya lihat. Tadi makhluk yang paling dominan di situ, yang kelihatan semi real ya dalam pandangan penglihatan saya. Jadi harus yang karena energi yang di sana tadi besar. Kayaknya mereka tahu deh. Kita kepoin mereka tuh. Cuma yang tadi memang dia mancer di awal. Tadi pertama kita naik lift, belok, itu langsung dia diri tegak, berjejer gitu. Saya bilang perempuan, karena rambut kan ikal gimbal kayak gerandong. Oh. Ikal atau gimbal kali mas ya? Saya tertarik di sini sih. Karena laporannya emang sering di sini nih kalau security cerita nih. Ini ke kamar mandi. Toilet, iya toilet laki-laki deket pintu exit. Tapi musola loh ya. Iya ini musola. Dia stay di sini loh, keren loh dia. Oh, Saya agak ngerasain. Iya kan? Mau coba nggak? Nah ini saya agak goyang gini nih. Kayak Jeplet gitu. Ya. Mas beli di situ deh. Maaf ya. Disorot aja ya, bentar. Mas, sorry. Ini aja, Mas. Sorry ya. Mas sentuh wajahnya sebentar ya. Mas relax saja, tarik nafas. Buang. Oke, tarik nafas. Buang. Rasain aja entitas dia. Tarik nafas lagi. Rasain entitas dia. Oke. Rasanya itu beda, kayak vibrate elektrik. Iya. Dia kena kesini juga, tembus ke situ deh. Kalau mukanya Mas udah mulai kayak menebal, Mas stop ya. Baik, saat. Enggak.
bagaimanapun mereka semuanya entitas kamu yang ada di sini otomatis connect dan bertabrakan terus dengan energi kamu di sini. Dia hanya ingin mengenal. Nanti. Tapi memang ini lokasinya agak mojok sih memang Pak. Agak diraba sedikit mas, kayak ngeraba wajah pelan-pelan. Di depan sini. Yes. Ini nggak ada ke sini. Oh, di. Masih udaranya juga agak beda. Udah agak terasa panas-panas gitu. Wajah menebal nggak? Agak menebal nggak? Belum sih. Belum ya? Oke mas, mundur aja dulu mas. Oke. Mas kita lihat dengan mata batin ya. Oh, maka pejam. Mas gini aja. Nah, pejamkan mata mas. Oke. Lihat wajahnya di sini. Lihat wajah di sini. Wah, menarik nih. Jangan mengimajinasikan apapun, cuma terima aja apapun yang mas lihat di sini. Jangan menganalisa, jangan melogikakan. Makin kencang pasti. Saya rasa ini yang paling utama sih, yang anggap ini sebagai penguasanya di sini. Dekat musola. Cukup. Musola padahal tuh. Itu kan pintu Oke, musola. cukup mas. Dikibas gitu tangannya. Kan di situ banyak pintu Ya, kan. ini sini mas. Pintu toilet, Cukup. pintu musola, pintu exit darurat. Dia tetap bilang penguasa di sini. Oh gitu. Tapi kalau kita ngeliat fisiknya secara fisik, pandangan kita sepele ngeliat dia. Iya. Karena ya sama kita jauh tingginya, setengahnya kita. Oh, kecil. Cuman tadi emang agak gimana ya waktu Mas tadi berinteraksi. Kalau tadi Mas berinteraksi itu emang ada kayak saya dengar suara dari dalam gitu, dari dalam musola ini. Jadi dia kayak mungkin dia menunjukkan kalau dia ini nggak senang sama kita waktu kita Yang tadi pas waktu naik lift ke 11 yang tadi Mas bilang, saya langsung connect. Saya cari tahu ada apa, siapa hadir. Saya bilang gitu kan. Pas saya keluar langsung diarahkan ke sini, ternyata dia udah nunggu di situ. Kencang sih loh. Wah, Tuh ada pihak loh. berarti kuat juga ya. Kok dibawa oleh pulang. Karena dia buat karakternya kalau buat ngejaga bagus mas. Oh, Tapi kalau taruh di dalam rumah kacau. karena emang dia ini merusak ya. Kenapa? Karena emang dia ini merusak ya. Panas hawanya. Jadi unsur karakternya memang panas. Jadi kalau misalnya dia bisa menularkan energi aura ke lingkungan sekitar, itu efek benturan kepada emosional orang-orang sekitar kita. Jadi kalau dia nanti kayak ngeracunin vibratnya ke orang-orang sekitar, itu emosi itu gampang tertrigger karena auranya dia nih. Lebih ke angkara ya mas ya, lebih ke angkara. Ini dong sih yang paling saya ngerasa, semua itu pecahannya dia. Dari semua titik yang ada di lantai ini. Karena dia ada di 11 pancer tadi, 11 titik tadi. Oke, maaf. Sebenarnya connect di pondasi bangunan. Mas Aryo. Tadi dia cerita. Mas Aryo. Jadi ibaratnya beton paku bumi. Oh ya. Halo Mas Aryo. Mungkin Nggak ada suara. Halo. udah cukup nih penelusurannya. Mungkin nanti bisa iya. dilanjutkan ceritanya di atas. Oh iya. Siap. Kami tunggu. Oke. Masih menarik soalnya. Iya emang. Iya. Oke. Menarik banget ini malah. Oke, nah ini emang apa? Kami nih di sini emang ini Pak, Iya. minta tolong nih tim kami karena kan ya yang seperti yang udah kemarin kita cerita kan ke Mbak Mijan segala, bahwa kemarin Mbak Mijan juga malah cerita pernah ada penampakan di belakang sini kan. Iya. Nah, kita jadi penasaran juga. Sekalian. Mumpung ada Sekalian mendeteksi. Mas Aryonya, Iya. untuk mendeteksi apakah benar Iya. ada sesuatu yang kira-kira mengganggu atau gimana gitu. Karena kan kita juga kalau kita sering
abis syuting kumis ini kan biasanya kita punya trouble pasti gitu loh. Makanya apakah trouble emang teknis atau emang ada hal lain kan, kita pengen tahu juga situ gitu. Jadi narasumber kita Mas Haryo ini kan seorang paranormal terapis atau terapis paranormal. Iya. Jadi fenomena apapun dia bisa kuasain, dia bisa tahu. Iya. Memang topik kita penglaris, tapi dia punya kemampuan yang lain, mendeteksi makhluk astral yang ada di ruangan apapun yang orang awam tidak tahu. Iya. Yang kita nggak tahu kan, nggak. Iya. Tapi seorang paranormal bisa mendeteksi ada sesuatu. Iya, karena waktu itu saya juga pernah lihat vlognya itu Mas Aroni ngebersihin rumah di daerah Bekasi itu. Karena rumah itu kosong, ditinggal sama pemiliknya ke luar negeri. Udah berapa tahun ya, 15 tahun atau apa. Dan ternyata di rumah itu sering ada penampakan yang ganggu tetangga. Akhirnya tetangganya banyak komplain. Gitu. Ya memang saya sih punya pengalaman ya, Mas Hendro. Di kantor di mana-mana ada aja gitu loh. Memang ternyata saya nggak percaya, tapi banyak yang ngalamin. Ada tamu kita, seorang baik Mas terapis paranormal, supranatural. Siap. Silakan. Oke, kalau gitu kita sapa ini dulu mic-nya, ini Mas Haryo Talijiwo, langsung aja bintang tamu untuk acara malam ini. Dimana kita sebenarnya pengen ngebahas untuk malam ini masalah penglaris nih Mas. Oke, sebentar ya. Iya. Karena Mas Haryo ini punya kemampuan yang lain, jadi makanya kita minta tolong mendeteksi ruangan yang ada di gedung ini. Ya orang awam tidak bisa melihat, tapi seorang Mas Haryo bisa merasakan. Hanya menjaga ya Mas? Kalau saya lihat ganggu atau gimana? Karena kan tadi di waktu naik pertama kali tuh ke 11 saya niatkan saya pengen ketemu dong. Siapa sih di sini bosnya, saya bilang gitu kan tadi ibaratnya gitu kan. Ternyata udah komunikasi kayak gitu, pas udah keluar dari lantai 11 itu langsung ditengokin saya. Nah, itu dia gitu. Dan dia udah jeglek di situ. Emang udah di situ? Udah jeglek gitu tapi begini. Jadi rambutnya itu kayak di posisi yang tadi yang dipegang itu tadi. Yang depan musola persis, dia ngadep ke saya. Nah, cuma saya bingungnya itu kan musola ya. Kok berani berdiri di situ gitu loh. Jadi rambutnya itu kalau kita visualisasikan rambutnya itu gimbal. Gimbal setengah seperti ini, tapi kayak orang jadul ya. Orang jadul tapi wajahnya wajah manusia tapi mirip-mirip kayak kelelawar. Wajah manusia tapi ada mirip kelelawar. Telinganya itu. Agak lancip berarti. Iya. Sempat ada bahasa yang saya agak kepo tadi. Betul. Kamu penguasa di sini, saya bilang. Kata dia, saya ada di dasar pondasi katanya. Saya di berapa pancang tadi? 7 pancang 11. Saya ada di 11 pancang pondasi di sini kata dia. Oh gitu. Kenapa kamu di lantai 11? Ya karena saya ada di 11 pancang tadi. Korelasinya? Gitu. Jadi ada beberapa yang saya sensor yang takutnya nanti ada berkorelasi dengan gedung ini kan. Jadi gitu. Karena memang kita minta tolong nih karena ini Mas Haryo, waktu kita pernah video call sama Mbah Mijan, itu kita Mbah Mijan pernah cerita, ada yang nongol di sini, tapi cuma kayak orang kepo, cuma nongol gitu doang. Nah, pas acara mau selesai, itu udah hilang. Saya lihat asap putih, dia bilang gitu. Nah, memang asal kita habis syuting kumis ini, pasti setelah itu kan ada live lagi nih. Nah itu sering trouble, ada aja gitu lampunya lah. Biasanya memang gitu. Kalau kita ngebahasnya emang dimensi itu, pasti dimensi itu tersentuh, otomatis. Karena dia juga bisa merasakan dia di otak-atik. Ide gitu dan kesadaran frekuensi itu. Apalagi kita mencoba untuk connect ke mereka. Kita nggak ngebahas sih, nggak berbuat aneh-aneh sama makhluk itu. Cuma ngebahas aja. Sama aja. Itu sama aja kayak nginvite. Sama aja ya. Karena emang awal-awal kita pindah di situ, kami pindah tuh memang security suka bilang, suka ada yang nongol di situ. Yang tadi tempat itu tadi. Oh benar. Suka ngelongok. Itu malah pagi-pagi biasanya sebelum pegawai pada datang. Itu
juga udah muncul di situ. Tapi posisi tubuhnya tuh nggak tinggi loh, setengahnya saya lah segitu. Malah kalau kesannya malah itu geraknya kayak ngelongok gitu dari arah toilet itu, ngelongok jadi palanya aja yang kelihatan katanya gitu. Tapi pas katanya security udah cerita udah kesini sih udah nggak pernah ketemu, nggak pernah kelihatan lagi. Masih kenceng kok tadi. Masih kenceng. Oke deh kalau gitu kita ini balik ke tema lagi. Kebetulan kita kenal ini ada narsum kita. Halo Mbak. Ibu Rima. Selamat datang Ibu Rima, terima kasih sudah datang. Nah Ibu Rima ini punya usaha pengalaman. dan dia punya dan sekarang ini lagi pakai penglaris nih. Jadi bisa mungkin cerita, nanti mungkin bisa minta pendapat dan nanti mungkin kalau memang ada kenapa mungkin bisa dikasih solusinya gitu. Silakan Ibu Rima ceritanya bagaimana? Iya, jadi sebelumnya itu kan saya usaha di rumah, ya kan untuk sejenis kayak lauk matang aja gitu kan, lauk matang gitu. Makanan, jual makanan. Iya, makanan. Di rumah Ya, sampai akhirnya tuh setahun berjalan, cuman makin kesini ya hancur, ya kan. Terus hancur gimana? Sepi ya berarti. Sepi banget, nggak ada. Tahu-tahu tuh laku. Iya, tadinya tuh terus laku. Tahu-tahu sepi sampai akhirnya saya sama anak harus gara-gara nggak laku nih, saya harus keliling. Buat sampai saya harus keliling gitu dibantu sama anak saya itu gara-gara nggak laku ya. Keliling jual makanan. Iya, sampai akhirnya ada sisa 3-4 bungkus, ya udahlah kasih orang aja. Iya, Bu. Gitu, ya kan? Terus ya udah terus akhirnya kata temen ya udah pakai itu deh paranormal deh, penglaris gitu. Temennya yang terus gimana? Oke. Ya, Bu. Cobalah ya kan, cari nemu nih. Dikasih tuh syaratnya kopi, gula, garam gitu. Kopi, gula, garam. Itu taruh di tempat uang, kayak semacam kaleng. Kayak semacam kaleng gitu kan. Jadi uang kembalian, uang apa taruh di situ gitu. Itu laris lagi. Laku lagi sampai akhirnya berapa? Tapi itu baru datang sekali. Sekali itu. Awalnya saya yang ngerasa enggak deh gitu, ngapain sih, mungkin emang udah belum rezekinya gitu kan. Ya kita kan namanya berinilah gitu kan. Terus sampai akhirnya lama-lama kan ya Allah sepi mulu begini gitu kan, kita dagang gimana gitu. Ya udah akhirnya itulah ketemu solusi. Ya udah maju deh gitu, pakai itu, kasih kopi. Cuman setelah bertahan cuma sebentar itu. Cuma sebentar, Mas. Enggak, maksudnya cuma 3-4 bulan. Oh, oke. Ya, cuma ramenya ketika habis datang ke ramenya itu cuma bertahan sampai 3 atau 4 bulan. Sepi lagi. Sepi. Akhirnya udah putusin, udah deh, tutup aja dulu gitu kan. Tutup. Ternyata lagi beberes itu nemu lah semacam bungkusan. Aku buka, isinya tuh tanah.